Di dalam ruang interogasi yang dingin, S alias A, 23, hanya bisa tertunduk lesu. Sorot matanya kosong, meratapi dinding ruangan yang seolah menghakimi perbuatan kejinya. Pria muda ini baru saja melakukan tindakan yang menghancurkan masa depan keluarga kecilnya, merenggut nyawa Ana, 24, wanita yang pernah berjanji sehidup semati dengannya. Selingkar penyesalan kini tak lagi berarti bagi S. Ia telah mengakui seluruh perbuatannya di hadapan penyidik tim Resmo Polda Sulsel. Di balik jeruji besi, ia menceritakan motif emosional yang membuatnya gelap mata hingga tega mengayunkan sebilah badi ke leher sang istri di kamar kos mereka, Jalan Manuruki 6, Kecamatan Tamalate, Makassar, Minggu, 14 Juni 2026, malam. Bagi S, malam berdarah itu adalah puncak dari tumpukan konflik rumah tangga yang tak kunjung usai. Sebagai seorang kepala keluarga, harga diri S runtuh ketika sang istri melontarkan kalimat yang paling ditakutinya, permintaan untuk berpisah. Kalimat sakral itu keluar dari bibir Ana bukan tanpa alasan. Faktor impitan ekonomi yang kian menjepit di tengah status S yang tidak memiliki pekerjaan tetap, ditambah perangai S yang kerap kasar, membuat korban tidak lagi melihat masa depan bersama suaminya. Pelaku menerangkan bahwa ia mengakui perbuatannya. Pelaku melakukan pembunuhan ini dikarenakan korban ingin pisah, cerai. Dengan alasan pelaku tidak ada pekerjaan tetap dan sering berbicara kotor kepada korban, ungkap Kanit Resmo Polda Sulsel, AKP Wawan Suryadinata, menirukan pengakuan lirik pelaku, Senin, 15 Juni 2026, dilansir tribun-timur.com. Kata-kata korban hari itu bagaikan hantaman keras yang menyulut amarah S yang selama ini terpendam. Merasa tak lagi dihargai sebagai suami, emosi S seketika memuncak dan menutup akal sehatnya. Saat korban tengah duduk di dalam kamar, S yang sudah dikuasai amarah langsung menghunjamkan senjata tajam jenis badik tepat ke arah leher istrinya. Dalam sekejap, Ana terkapar tak sadarkan diri di lantai dalam kondisi bersimbah darah. Melihat belahan jiwanya tak lagi bergerak, ketakutan mulai merayapi hati S. Dalam kepanikan, ia sempat membalikkan posisi tubuh istrinya menjadi tengkurap, lalu melarikan diri ke rumah kerabatnya di kawasan Jalan Sultan Alauddin. Bahkan, demi menyelamatkan diri dari jerat hukum, S sempat melukai tubuhnya sendiri demi menciptakan alibi palsu seolah-olah ia diserang oleh korban. Namun, trik itu dengan mudah dipatahkan oleh penyidik. Tragedi ini menorehkan luka yang sangat dalam bagi warga sekitar. Ketua RT setempat, M. Muzakar, 58, mengungkapkan bahwa pasangan muda ini sebenarnya baru belum genap 1 tahun tinggal di rumah kontrakan panggung tersebut. Tragisnya lagi, pernikahan yang berakhir dengan pertumpahan darah ini telah dikaruniai seorang anak yang masih bayi. Tetangga sekitar bahkan tidak pernah mendengar adanya keributan besar dari kamar mereka, hingga akhirnya korban ditemukan tewas mengenaskan oleh warga yang geger. Kini, nasi telah menjadi bubur. S hanya bisa meratapi nasibnya di balik jeruji besi. Alih-alih mendapatkan solusi atas masalah rumah tangganya, ego dan emosi sesaat justru membawa S ke dalam kehancuran mendalam, kehilangan istri untuk selamanya. Tak hanya itu, S juga membuat anaknya tumbuh tanpa kasih sayang orang tua, dan bersiap menghadapi ancaman hukuman penjara yang sangat lama.